Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Didampingi oleh Wakil Menteri Agama, kemudian juga Dirjen Bimas Islam, Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga Ketua MUI. Dan Reni dan juga pemirsa, mari kita sama-sama saksikan. Ini dia konferensi pers dari Menteri Agama terkait dengan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Islam memiliki ruang berdiskusi dalam penentuan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bosca ITB, Institut Teknologi Bandung, Badan Informasi Geospasial BIG, dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut, kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai perspektif. Dalam penetapan awal bulan Qamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. MABIMS itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, ya, Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit
52 detik, dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga Suaranya nggak kedengaran. 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabins. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik yang mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama. Ya, semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, saya persilakan Bapak Kiai Haji Muhammad Holil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mungkin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan juga setelah itu kami mohon kesediaan juga Bapak Haji Marwan Dasopang MSI sebagai Wakil Rakyat, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta Wakil Menteri Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, seluruh jajaran Kementerian Agama. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah sidang yang cukup singkat tetapi padat dengan ilmu, karena dari sore kita mentelaah secara fikih, secara nas, dan juga terakhir kita melihat bagaimana waqi'nya kondisi di lapangan. Sebagaimana tadi Pak Menteri sampaikan, kita memutuskan ikmal atau istiqmal, menyempurnakan puasa kita ke 30. Karena da'ma yuribuk ilama yuribuk, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Dan yang yakin adalah memastikan hitungan hisab itu tidak bisa dilihat, ghairu imkanir ru'ya, dan di lapangan benar-benar tidak bisa terlihat. Berdasarkan itu dan kesepakatan dari musyawarah oleh Pak Menteri diputuskan. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 disebutkan bahwa yang berhak untuk mengumumkan berkenaan dengan awal Ramadan dan Lebaran adalah ulil amri. Di sini adalah Kementerian Agama. Demikian juga keputusan Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-20 dilarang, haram hukumnya mengikhbar keputusan awal Ramadan dan Lebaran itu selain pemerintah. Oleh karena itu
Hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, Kementerian Agama, pemerintah mewakili pemerintah adalah hukum yang tetap dan dapat menghilangkan perbedaan di antara kita. Saat yang bersamaan kita tentu mentoleransi kepada saudara-saudara kita yang punya keyakinan berlebaran hari esok. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu singkat ini mari kita pelihara kebersamaan kita selama kita bulan Ramadan yang kondusif dengan ibadah dan kehusyuan kita pelihara di 11 bulan berikutnya. Pertama, kehidupan yang efisien hidup kita yang ikut kita ini melatih diri bagaimana kita tidak berlebihan mengkonsumsi, yang halal pun kita tidak makan apalagi yang haram. Mari kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Dan pada bulan Ramadan, akhir Ramadan ini ada kewajiban zakat fitrah bagi kita, bagi tubuh kita, dan juga yang punya harta 1 tahun juga berzakat. Maka biasakan kita berbagi di antara kita, karena bagi kita yang mukmin as-shadaqatu burhanun, orang bersedekah itu bukti kalau kita beriman. Oleh karena itu menjaga kebiasaan kita di bulan Ramadan diteruskan pada 11 berikutnya menunjukkan bahwa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan ibadah yang diterima akan juga berlanjut dengan kebaikan itu. Dan kita terus berbagi dengan efisiensi, memberikan ruang untuk berbagi dengan yang lain. Selamat kepada kita semua yang telah lulus berpuasa, dan insya Allah besok lusa kita merayakan Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.